Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Erik Andika Eskom, MKOM, selaku tutor untuk mata kuliah Jaringan Komputer MSIM 4202. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arif Rifandara Kamajid dengan NIM 05004137 dari program studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan sebuah praktik pembuatan jaringan komputer sederhana dengan menggunakan software Cisco Packet Tracer. Nah, untuk memenuhi tugas 3 pada pertemuan kali ini kita diminta untuk membuat sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Kemudian kita hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel dan menghubungkan koneksi komputer sehingga dapat melakukan ping. Nah, kita langsung saja ke Cisco Packet Tracer-nya. Kita diminta untuk membuat 4 buah komputer dan 1 buah switch. Ini ya, kita tambahkan di sini 1 buah switch. Dan kemudian kita hubungkan dengan menggunakan kabel. Selanjutnya kita akan memberi alamat address untuk setiap komputer. Kita klik masuk ke menu config, kemudian ke internet, dan kita masukkan address misalnya 192.168.1.1. Kenapa kita gunakan 192.168? Karena ini merupakan sebuah IP yang tidak dapat berjalan di sebuah internet dan hanya sebagai sebuah simulasi. Oke, kita lanjut. Kemudian kita ke posisi 1, ke menu config, pos internet. Kita masukkan 192.168.1.2. Terus kita lanjut ke posisi 2, menu config. Lanjut ke posisi 3. Selanjutnya kita akan mencoba melakukan ping pada setiap komputer. Nah, ini kita mulai dari personal dahulu. Desktop, laptop. Ini kita ketikkan dulu ya, kita akan coba ping untuk PC0-nya dengan memasukkan alamat address-nya, alamat IP-nya yaitu 192.168.1.1. Kita tunggu sebentar. Nah, berhasil ya. Ini tidak ada kehilangan data atau 0%. Kemudian kita lanjut ke PC2, PC1, 192.168.1.2. Kita tunggu sebentar. Ini berhasil. Kita lanjut ke PC2 ya, PC2 1 titik 3. Kita tunggu sebentar. Nah, sudah berhasil ya. Dan kita masuk ke opsi yang terakhir. Kita tunggu. Oke, dan opsi terakhir juga berhasil.
Nah, kira-kira seperti itu kita untuk menjawab soal nomor satu. Kira-kira tampilannya seperti ini. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Kita diminta untuk membuat satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer dan memastikan semua komputer dapat mengakses layanan HTTP servernya. Nah, pada kasus seperti ini kita hanya perlu menambah satu buah server karena sesuai tipologinya sama dengan soal nomor satu. Tambahkan satu buah server di sini. Nah, yang dulu server. Ini kita hubungkan dulu dengan kabel. Terus selanjutnya kita masukkan alamat IP dari server ini karena tadi terakhir dari kisi 3 ini kita menggunakan IP address 192.168.1.4. Nah, untuk servernya saya akan buat dengan IP 192.168.1.5 agar mudah diingat. Oke, itu dan kita masuk ke menu service. Nah, kemudian kita akan coba edit untuk bagian indeksnya. Nah, ini nah, untuk melihat apakah berhasil, ini kita save. Sekarang kita coba akses dari sini satu browser. Sedikit di sini. Ya, kemudian kita ke menu desktop dan kita masukkan IP address yang ada pada server HTTP 2.168.1.5. Ini akan muncul sampai sini. Welcome to server. Berarti server sudah berhasil kita. Kemudian kita coba untuk ke semua visinya. Desktop, kemudian lagi browser. Oh, ada sedikit gangguan di sini. Sebentar ya. Oke, mohon maaf tadi ada sedikit gangguan. Nah, tadi kita sampai di membuat sebuah TTP dan mencobanya di setiap sisi. Nah, sini kita akan coba dari sisi sinyalnya. Oke, kita masukkan alamat IP dari server HTTP-nya itu 192.168.1.5.
Nah, ini ada tampilan seperti ini, berarti servernya sudah berhasil kita akses. Nah, kita akan coba untuk seluruh komputer. Kita coba satu, stop. Coba masukkan IP address yang sama, itu 192.168.1.5. Nah, berhasil juga semua. Oke, kita lanjut ke kedua. Kita tunggu sebentar. Nah, masukkan 192.168.1.5. Nah, berhasil juga. Oke, kita lanjut ke yang terakhir, yaitu 3. Kita tunggu sebentar. Kita coba halaman yang sama. Nah, berhasil ya. Oke, lanjut ke soal nomor 3, yaitu kita diminta untuk membuat satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan kedua komputer, dan pastikan semua komputer dapat mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Nah, karena tipologinya masih sama, kita hanya perlu menambahkan satu buah server di sini untuk sebagai server DNS. Server DNS. Nah, dengan halaman itu kita hubungkan dengan kabel dulu. Nah, kita masukkan alamat IP. Saya akan menggunakan 192.168.1.6. Nah, setelah itu kita pergi ke service, kemudian DNS. Nah, di sini kita akan menghidupkan DNS. Nah, setelah itu kita masukkan nama, misalnya sysport.com. Nah, dengan alamat IP yang ada di server HTTP itu 192.168.1.5. Kemudian kita klik tambahkan. Oke, selanjutnya kita akan mengubah server alamat IP di server DNS-nya di setiap komputer. Config. Ini kita masukkan DNS servernya itu 192.168.1.6. Oke, lakukan hal yang sama untuk komputer 1, 2, dan 3.
dan untuk bisa profil alamat alamat Indonesia itu pengeluaran satu oke sebenarnya kita diminta untuk mencari memastikan seluruh komputer dapat mengakses layanan HTTP melalui DNS. Nah, kita coba di sini untuk PC mau desktop, browser, sebentar. Oke. Nah, jika tadi kita ingin mengakses servernya dengan menggunakan memasukkan alamat IP dari server tersebut. Nah, dengan adanya server DNS ini, kita hanya perlu memasukkan alamat dari DNS servernya yaitu tadi sys4.com. Nah, berhasil ya untuk isi nolnya. Jadi kita tidak perlu masukkan alamat IP-nya seperti tadi. Nah, kemudian kita akan coba untuk stop. Nah, di sini kita langsung masukkan sys4.com. Nah, berhasil juga ya untuk isi satunya. Ini ke PC 2. Sebentar. Sebentar, ada sedikit gangguan. Nah, kita coba. Nah, berhasil ya teman-teman. Dan kita ke yang terakhir yaitu C3. Kita buka dan
kan alamat.com. Nah, berhasil. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Itu nomor 4. Kita diminta buatkan sebuah struktur jaringan seperti gambar berikut ini. Nah, kita akan membuat topologi seperti ini ya. Nah, sudah berbeda dari soal-soal sebelumnya, kita akan membuat sebuah topologi baru di sini. Nah, ini sudah saya buat topologi yang sesuai dari contoh soal sini, di mana terdapat 2 buah PC dan 3 buah server, yang dimana ada server ilkom.com, dan ada server DNS dan server pendilkom.com, dan 1 buah router, 2 buah switch. Nah, yang dimana kita diminta untuk membuat perintah, yaitu melakukan ping dari komputer PC 0 ke PC 1. Pastikan PC 0 dan PC 1 harus terhubung. Kemudian ping dari komputer PC 1 ke PC 0 dan pastikan PC 0 dan PC 1 harus terhubung. Hampir sama ya kebalikannya. Kemudian membuka web browser akses ilkom.com dari PC 1 dan pastikan halaman ilkom harus terbuka. Dan terakhir membuka web browser dan akses ilkom.com dari PC 0, pastikan halaman ilkom harus terbuka. Nah, oke, kita lanjut. Tadi, nah, pertama kita telah membuat topologi seperti ini. Selanjutnya kita akan masukkan server DNS terlebih dahulu. Nah, kita ke pengaturan routernya terlebih dahulu. Menu config. Nah, di sini sudah terdapat gigabit ethernet. Nah, sebelum itu di sini kita harus memastikan arahnya terlebih dahulu. Nah, sini muncul gignya 0,01 untuk ke arah atas dan gig 000 untuk arah bawah. Nah, untuk yang ke arah atas kita akan masukkan IP address-nya, yaitu 10.0.0.1. Maka kita hidupkan port switch-nya. Kemudian untuk yang bagian atas, bagian bawah, kita akan masukkan IP dengan 192.168.1.200. Enter dan jangan lupa menentukan port. Nah, setelah itu kita pergi ke menu DNS-nya, kita masukkan IP address untuk DNS-nya. Nah, di sini IP address-nya harus sama dengan port yang mengarah ke atas. Tadi kita menggunakan 10.0.0.1. Nah, untuk yang server DNS atas ini kita akan atur dengan 10.0.0.4. Oke, kemudian untuk DNS server ini kita masukkan yang tadi 10.0.0.4. Dan di variabel ini 10. Hanya kita punya service dan matikan HTTP dan HTTP. Oke, selanjutnya kita masuk ke server ilkom.com.
Untuk alamat IP-nya itu 110.0.0.3. Ya, ini kita masukkan di folder nya yaitu 10.0.0.1 dan di servernya 10.0.0.4. Nah, setelah itu kita ke menu service dan mengedit ke bagian indeksnya. Ini tadi untuk memastikan apakah berhasil. Nah, ini kita ke visi 0, kita tambahkan juga alamat IP-nya di sini tambahkan 10.0.0.2. Enter. Untuk setting, masukkan di folder-nya itu 10.0.0.1 dan di servernya 10.0.4. Oke, setelah itu kita lanjut ke bagian bawahnya. Oke, kita lanjut ke untuk bagian bawahnya. Pertama kita ke PC 1 terlebih dahulu dan kita masukkan IP address-nya di sini. Karena tadi router yang mengarah ke bawah dengan menggunakan IP 192.168, maka semuanya harus menggunakan IP yang sama, namun dengan akhiran yang berbeda. 192.168.1.1. Di folder W nya ini kita masukkan yang tadi itu 192.168.1.200 dan untuk DNS servernya tadi itu 10.0.0.4. Setelah itu kita pergi ke pemasukan, kita pergi ke server pendilkom.com, kita atur alamat IP-nya yang harus sama namun dengan akhiran yang berbeda, itu 192.168.1.2. kemudian di folder nya yaitu 192.168.1.200 dan DNS servernya 10.0.0.4. Nah, kemudian kita akan edit ke menu service dan kita edit indeksnya. Nah, ini kita save. Nah, setelah itu kita akan mengatur server DNS-nya untuk bisa mengakses Telkom dan Dilkom. Service, kemudian ke menu DNS. Nah, ini kita akan buat telkom.com. Kemudian kita masukkan dulu DNS servernya dan masukkan alamat IP dari ilkom.com yaitu tadi 10.0.0.3. kemudian kita tambahkan hanya untuk server pendilkom.com dengan alamat IP-nya 192.168.1.200.
168.1.2. Ini tambahkan. Nah, setelah itu kita akan coba uji. Nah, ini sudah selesai. Kita soal yang pertama, soal nomor 4 yang bagian A, dimana kita diminta untuk melakukan ping dari komputer PC0 ke PC1. Kita pastikan PC0 dan PC1 harus double. Nah, ini kita akan coba PC0. Kita akan coba ping ke PC1 dengan masukkan alamat IP dari PC1, yaitu ping PC1 itu 192 168 171. Tunggu sebentar. Oke, kita coba lagi. Oke, sudah berhasil ya. Kita ada sedikit masalah. Kemudian untuk yang bagian B, kita lakukan ping dari komputer PC1 ke PC0 dan pastikan PC0 dan PC1 harus coba. Nah, kita ke PC1, ini ke PC1, kemudian kita buka desktop, kemudian command prompt, dan masukkan IP address dari PC 0, yaitu ping 92.168 tadi 10 ya, 10.0.0.2. Nah, kita tunggu. Oke, berhasil ya sini. Yang lanjut ke yang bagian C. Buka web browser dan akses ilkom.com dari PC1 dan pastikan halaman ilkom.com harus terbuka dari PC1. Kita akan akses dari PC1, kita akan akses server ilkom.com. Oke, kita ke desktop, kemudian ke web browser. Maaf, ada sedikit kendala. Lagi, nah ini kita akan mengakses server ilkom.com. Nah, ini berhasil ya. Oke, kita close. Oke, kita ke soal yang bagian D, yaitu buka web browser dan akses pendilkom.com dari PC0 dan pastikan halaman pendilkom.com harus terbuka. Oke, sekarang gantian dari PC0 untuk mengakses pendilkom.com. Nah, saya mohon maaf karena ada sedikit kendala dengan laptopnya. Saya tunggu sebentar.
kita masukkan pendinform.com. Nah, di sini setelah berhasil ya kita akses ini. Oke, saya rasa cukup sekian untuk praktik pembuatan sebuah jaringan sederhana untuk tugas 3 mata kuliah jaringan komputer MSN 4202. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon koreksi dan bimbingannya jika terdapat kesalahan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua.